Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan termasuklah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang nantinya mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara, pada Ramadan 1447 Hijriah ini kembali kita bertemu dalam program Lintas Agama Islam merajut ukhuwah Islamiyah. Bagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bisa menyaksikan program ini di channel TVRI Sumatera Utara dan juga live streaming di channel YouTube TVRI Sumatera Utara. Baik, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, tema yang sangat penting bagi kita, bahkan sangat dekat dengan kita, yaitu meraih takwa lewat iktikaf. Insya Allah untuk materi kali ini akan dibahas tuntas, akan dikupas tuntas oleh pemateri kita yang luar biasa, guru kita, ustadz kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Alhamdulillah. Jadi apa kesibukan saat ini Ustadz? Alhamdulillah kesibukan saat ini ya tentu kita mengisi kegiatan Ramadan dengan beramal ibadah kepada Allah dan tetap tidak lepas dari berkegiatan dakwah. Masya Allah. Insya Allah hari ini siap untuk berbagi ilmu ya Ustadz ya dengan para pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah. Baik, para pemirsa yang berada di rumah, insya Allah sama-sama kita sudah tidak sabar untuk sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan bagaimana meraih takwa dengan iktikaf. Meraih takwa lewat iktikaf. Insya Allah hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita secara rinci dan jelas kepada kita semua, insya Allah. Namun, untuk menambah keberkahan pada acara kita hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh qari'ah kita, Mekah Zakia Nur Amirah, yang mana qari'ah kita ini baru ini menjuarai juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran Uncle Sam. Kepada qari'ah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina kaf
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan yang indah, suara yang indah yang sudah dilantunkan dan diperdengarkan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibacakan, apa yang tadi sudah diperdengarkan kepada kita, mampulah menentramkan ke dalam hati kita, dan insya Allah bagi yang membaca mendapatkan pahala, dan begitu juga bagi yang mendengarkan, semoga kita semua mendapati pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Baik. saat ini kita ingin membahas tentang bagaimana meraih takwa. Baik. Saya ingin bertanya Ustadz, sebenarnya bagaimana Nabi menjelaskan terkait dengan orang yang bertakwa itu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ketika kita berbicara takwa dalam perspektifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita lihat dalam hadis ya. Rasul mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin
hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazrum mimma bihil ba's. Yang kalau diterjemahkan itu, seseorang itu kata Rasul, dia tidak akan pernah mencapai predikat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang biasa-biasa karena khawatir masuk ke dalam sesuatu hal yang tidak biasa. Kalau bahasa orang kita, orang yang nanam padi, harus hati-hati ada rumput. Nah, maka ketika kita pengen menjadi orang bertakwa, bukan sekedar waspada terhadap yang biasa, yang luar biasa, yang biasa pun harus diwaspadain. Maka ketika kita pengen menjadi orang bertakwa, kita harus bisa melihat kondisi di sudut pandang mana kita ini harus bisa menjadi orang yang istimewa. Yang istimewa itu harus dalam kondisi hati-hati, hazron kata Nabi. Dia mewaspadai jangan sampai dia terjerumus ke dalam hal yang salah. Contoh gini ya, kita di Ramadan ini kan salah satu target kita itu adalah mencari ampunan Allah di malam hari. Betul. Demang qoma Ramadana imanan wahtisaba. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan melakukan sholat di masjid. Sholat di masjid ketika Isya, Tarawih, itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana kita menjadikannya luar biasa agar tidak masuk di biasa-biasa yang berisiko. Maksudnya ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita niatkan iktikaf. Ini apa yang membedakan kita masuk ke masjid biasa dengan yang luar biasa? Bedanya adalah letaknya di niat. Ketika niat kita masuk, kita ini ke dalam masjid. Lalu kemudian kita niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Ini menjadi hal yang istimewa. Kita membedakan dengan hal yang biasa gitu. Artinya kita melakukan hal yang luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena tidak setiap orang masuk masjid tujuannya bisa ibadah sekaligus i'tikaf. Gitu ya. Kan kalau kita belajar kitab Al-Asbah wan Nazair, Qawaid fikih itu dikatakan apa sih fungsi niat itu? Fungsi niat itu adalah tamyizul ibadati ba'duha min ba'. Membedakan antara satu ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Atau tamyizul ibadati minal adat. Membedakan ibadah dengan adat. Masuk ke masjid itu biasa. Tapi bagaimana menjadikannya berbeda adalah dengan niat. Nah, disitulah fungsinya orang yang bertakwa. Ketika dia menjadi orang yang bertakwa, dia harus bisa mewaspadai dirinya jangan sampai pada yang biasa-biasa saja, tapi dia harus menjadi luar biasa. Atau bahasa kita sering Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Maka takwa itu bisa dicapai dengan iktikaf. Nah gini Ustadz, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kan kebetulan Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran ya. Benar, Ustaz. Kata Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, sebenarnya karakter kita terhadap Al-Quran itu terbagi kepada 3. Dan itu bisa kita lihat di dalam surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wariskan Al-Quran kepada hamba yang kami pilih. Ternyata hamba yang dipilih itu terbagi kepada 3. Faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Enggak mikir tentang Al-Qur'an itu, enggak digubris lah Al-Qur'an. Wa minhum muqtasidun, yang kedua tengah-tengah, kadang ada perhatiannya, kadang enggak ada. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang ketiga adalah dia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus dicapai oleh orang yang bertakwa. Dia harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Baik, salah Ustaz. satunya adalah lewat Iktikaf. iktikaf. Masya Allah. Ini luar biasa sekali Ya. Ustadz, penjabaran dari Ustadz. Artinya ketika takwa itu ingin kita hadirkan di dalam diri kita, maka keluarlah dari sesuatu yang biasa-biasa Ya. saja. Begitu ya Ya. Ustadz ya. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ya kita akan kembali lagi setelah ini karena kita sama-sama tidak sabar untuk menyampaikan kembali ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, kembali lagi di program acara Lintas Agama Islam merajut Ukhuwah Islamiyah. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa untuk menyaksikan program ini. Selain bisa di channel TV TVRI Sumatera Utara, pemirsa juga bisa menyaksikan di layanan live streaming YouTube TVRI Sumatera Utara. Baik, kali ini kita masih membahas terkait dengan tema meraih takwa lewat iktikaf. Ustadz, Ya. tadi Ustadz sudah menyampaikan kepada kami bahwasannya untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus bisa melepaskan diri dari sesuatu yang biasa-biasa saja. Terlebih dalam hal niat. Yang tadinya biasa, bagaimana niat ini bisa kita tambah. Begitu ya Ustadz ya. Tadinya mungkin ke masjid hanya niat untuk sholat. Tapi kita tambahkan untuk beriktikaf juga di dalam masjid. Begitu ya Ustadz. Baik Ustadz. Terkait dengan iktikaf ini, apakah iktikaf ini memang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau sebenarnya sebelum-sebelumnya umat terlebih dahulu, sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada yang melakukan iktikaf Ustadz? Coba bisa dijelaskan Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, bahwa syariat iktikaf ini bukan syariat Nabi Muhammad yang pertama, ini adalah syariat umat terdahulu. Kalau Ustadz pernah belajar ilmu usul fikih, ada namanya syar'un man qablana. Ini adalah syariat umat terdahulu. Artinya zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad juga ada kegiatan iktikaf ini, dan itu bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina waruk'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mereka berdua membersihkan rumahku, kata Allah, Baitullah, lit-taifin, untuk orang yang tawaf, wal 'akifin, untuk orang yang iktikaf, waruk'is sujud, dan untuk orang yang ruku dan sujud. Jadi artinya sebelum masanya Nabi Muhammad, syariat Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sudah ada. Jadi memang dia bukan syariat baru, tapi syariat terdahulu, cuman nanti ada penghususan yang terjadi pada syariatnya Nabi Muhammad. Penghususan itu letaknya nanti adalah bahwa kita bisa beriktikaf itu harus berada pada posisi di masjid. Maka rukun iktikaf itu 4. Yang pertama niat, yang kedua orang yang beriktikaf, yang ketiga tempat iktikaf gitu ya. Yang kemudian yang keempat adalah dia menjaga diri dari yang membatalkan iktikaf. Nah, itulah yang dia harus lakukan ketika dia pengen beriktikaf. Sehingga definisi iktikaf itu kan sering didefinisikan oleh para ulama, al-lubsu fil masjid min syaksin maksusatin biniyatin maksusah. Jadi berdiam diri di dalam masjid ya, min syaksin maksusah, dari orang-orang yang tertentu, dan biniyatin maksusah, dengan niat yang tertentu. Saksin maksusah itu maksudnya adalah orang tertentu itu adalah orang yang suci, orang yang dalam keadaan suci. Maka ketika kita berbicara suci, berarti dia harus dalam keadaan berwudu. Lalu kemudian dia bukan orang yang haid, nifas, atau dia janabah atau ini junub. Orang junub tidak boleh. Lalu kemudian dia biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus. Itulah tadi ketika dia masuk ke dalam masjid ada niatnya, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Nah, dari definisi inilah maka lahir nanti hukumnya. Hukumnya menyatakan apa hukum iktikaf? Hukum iktikaf itu adalah sunnah, hukum asal. Hukum asalnya adalah sunnah. Kenapa? Karena memang tidak diwajibkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika di Ramadan ini, Ustaz, ini buat kita yang nggak bisa umroh di Ramadan ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, man i'takafa asran fi Ramadan kana kahajjataini wa umratain. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriktikaf 10 hari di Ramadan, maka dia seperti orang yang 2 kali haji, 2 kali umroh. Artinya ini iktikaf menjadi hal yang luar biasa. Nah, karena ini bukanlah sesuatu hal yang diwajibkan, maka hukumnya adalah sunnah. Tapi bisa nggak iktikaf ini berubah hukumnya menjadi wajib? Jawabannya bisa. Saat kapan? Saat kita bernazar.
Nazar kita kalau misalnya tercapai sesuatu, aku akan iktikaf. Iya. Dan ini pernah dibuat oleh Umar bin Khattab. Padahal saat itu Umar belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi begitu dia masuk Islam, dia bilang, ya Rasul, aku pernah dulu semasa jahiliyah pengen bernazar beriktikaf di masjid. Lalu kata Rasul, silahkan Umar, laksanakan nazarmu tersebut. Inilah menunjukkan bahwa iktikaf itu juga adalah syariat umat terdahulu. Nah, kalaulah iktikaf itu bisa wajib, berarti iktikaf bisa makruh. Ke dalam kajian ilmu fikih urutannya kan gitu. Kapan dia makruh? Makruhnya iktikaf itu adalah buat wanita yang masih dalam tanggungan walinya, masih muda, masih artinya belum menikah. Nah, dia beriktikaf tanpa izin dari wali dan kondisinya memang aman. Jadi artinya dalam syariat Islam, kalau kita masih dalam keadaan wilayah wali atau kita masih dalam keadaan wilayah suami, nikah muda, dia kan masih muda, lalu kemudian dia iktikaf tanpa izin suaminya dan kondisinya aman memang, itu hukumnya adalah makruh. Iktikafnya sah, tapi perbuatannya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada iktikaf itu bisa jadi haram. Kapan iktikaf itu haram? Ada wanita lalu kemudian dia iktikaf tanpa izin suaminya dan kondisinya itu beresiko dari sisi fitnah. Artinya ada orang nengok-nengokin dia nih, kalau seandainya dia iktikaf bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini hukumnya haram. Yang ketiga, yang selain itu kapan dia haram? Yang selain itu kapan haramnya? Saat wanita haid. Saat wanita haid dia melakukan iktikaf. Maka iktikaf itu tidak bisa dibuat oleh orang yang sedang kondisi haid. Nah, jadi kita ulangi kembali ya bahwa rukun iktikaf itu 4. Pertama niat, kedua menetap di tempat, artinya berada di dalam masjid itu saja. Lalu kemudian ada orangnya dan tempatnya adalah masjid. Nah, inilah terkait dengan dasar dari iktikaf, terkait dengan rukunnya. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Ini luar biasa nih, Ustaz. Ya. Sebenarnya mungkin kita tahu ini, tapi mungkin banyak yang lupa ya Ustadz ya masalah iktikaf ini. Nah kemudian Ustadz, saat ini kan biasanya gencar-gencarnya kita untuk iktikaf ya Ustadz ya, apalagi Ramadan. Banyak kita menghabiskan waktu kita di masjid ke masjid begitu Ustadz. Nah untuk waktu afdol sendiri Ustadz, untuk kita melaksanakan iktikaf itu kapan ya Ustadz ya? Baik. Waktu afdol iktikaf itu adalah dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena melihat dari kebiasaan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di malam hari. Tapi ulama fikih mengatakan bahwa iktikaf itu boleh saja. Artinya waktu afdolnya malam, tapi kapan saja boleh beriktikaf. Nah, ukuran minimal iktikaf itu dijelaskan. Kapan itu? Ukurannya adalah seukuran tumak ninah solat. Seukuran tumak ninah solat itu adalah seukuran mengucapkan subhanallah. Jadi begitu kita masuk masjid, lalu kemudian kita niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ini misalnya contoh, kita datang pengajian habis zuhur nih di masjid. Ya namanya habis zuhur, Ustadz kan ngantuk-ngantuk ya, masuk ke masjid, dengarkan Ustadz ceramah, baru Ustadznya ceramah, assalamualaikum, muqaddimah. Kita udah tertidur, tapi kita udah niat di awal. Maka dapat nggak kita tuh pahala iktikaf? Dalam pandangan ulama fikih dapat. Kenapa? Karena seminimalnya iktikaf itu adalah mengucapkan subhanallah. Dan ketika dia datang ke masjid kan dia dengar itu penjelasan ustadznya awalnya. Belakangan aja baru matanya terpejam. Jadi artinya saya mau ceritain di sini, seminimal iktikaf itu adalah seukuran dia mengucap subhanallah. Maksimalnya ya 1 hari penuh. Makanya Nabi itu mencontohkan seperti itu, 1 hari penuh. Nah dibuat oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Masya Allah. Kemudian Ustadz, terkait dengan mendapati takwa dengan iktikaf, ini titik temunya di mana ini Ustadz? Oh baik. Titik temu takwa dengan iktikaf itu adalah titik temunya di imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang dijunjung tinggi dari perintah Allah? Kita melaksanakan yang disukai oleh Rasul. Dalam Quran dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, di sini kita melakukannya seperti yang dibuat oleh Rasul. Rasul itu perbuatannya selalu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahi, di mana kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ketika kita sedang beriktikaf, kita jaga diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Contoh, tidak menceritakan hal-hal yang baik. Maka orang yang beriktikaf itu, aktivitas yang dia lakukan adalah cuman sholat, baca Quran, berzikir, atau terdiam. Diam aja gitu. Nah, ketika dia baca Quran, tentu ini tepat gitu ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan berikan syafaat. Salat yang dia lakukan, karena pada dasarnya Ustadz, iktikaf itu difungsikan adalah untuk menunggu salatnya sebenarnya. Benar. Nah, salat itu apakah dia punya nilai istimewa? Iya. Kenapa? Karena setiap kali kita sujud itu gugur dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza qama yusolli, apabila dia berdiri solat, ata bizunubihi ala roksi, didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa di atas kepalanya. Fakullama sajada, begitu dia sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Maka disinilah letak nilai ketakwaan. Kita ini kan kalau lihat ayat Quran, itu Allah Subhanahu wa taala kan bilang, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benar. Seminimalnya kita mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah saat Iktikaf. Saat salat yang di dalam iktikaf itu kan. Yes. Kenapa? Ketika salat kan Ustaz nggak boleh ngomongin orang lain. Betul. Ketika salat boleh baca, boleh makan, nggak boleh. Itu hal yang boleh saja dilarang. Apalagi yang haram ketika dalam sholat. Maka di sholat itulah seminimalnya kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang iktikaf, itu yang dia lakukan. Dia menjaga diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal berhubungan suami istri, orang yang beriktikaf itu haram. Bisa rupanya Ustaz. Ya bisa aja suami istri beriktikaf sama di satu masjid. Lalu tiba-tiba pengen punya keinginan berhubungan. Ya, pakai misalnya, mohon maaf nih, contoh nih, segar contoh, pinjam kamar marbot yang jaga masjid, sewa. Ini kan haram ini. Nggak boleh buat orang iktikaf, tidak boleh dibuat seperti itu. Nah, disinilah dia diajarkan dalam agama untuk betul-betul dia mendahulukan perintah Allah daripada perintah lainnya. Akhtartu amrullah ala amri ghairi. Kata Nabiullah Ibrahim, kalau pengen menjadi kekasih Allah itu pilihlah perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Masya Allah. Artinya sebelum kita melaksanakan iktikaf ini Ustadz, ya, kalau bisa dihindarkan dulu urusan dunia sebentar ya Ustadz ya, supaya kita bisa lebih menata hati, mungkin lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya Ustadz ya. Baik. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, akan banyak lagi hal yang akan kita bahas dan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Tapi sebelum kita melakukan kembali, mendengarkan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita akan break sejenak dan kita akan kembali di acara program Lintas Agama Islam setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi di program acara Lintas Agama Islam merajut ukhuwah Islamiyah. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, untuk menyaksikan program kesayangan kita ini bisa juga disaksikan di YouTube TVRI Sumatera Utara, di live streaming YouTube TVRI Sumatera Utara. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih membahas terkait dengan meraih takwa lewat iktikaf, yang mana kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC.
Ustadz, Ya, baik. Ustaz. kembali kita membahas tentang meraih takwa lewat iktikaf, Ustadz. Ternyata ada banyak pertanyaan ini, Ustadz, terkait dengan bagaimana meraih takwa lewat iktikaf. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz. Saya sedang iktikaf di masjid. Lalu kemudian ada panggilan kepada saya bahwasannya ada keluarga yang meninggal dunia. Maka saya keluar dari masjid. Yang mana tadi sebelumnya saya sudah meniatkan diri untuk iktikaf di masjid. Lalu karena ada panggilan, saya keluar dari masjid untuk takziah. Kemudian setelah takziah, saya kembali lagi ke masjid, Ustadz. Nah, ketika saya kembali lagi ke masjid, apakah saya harus membuat atau melafazkan niat yang baru atau sudah cukup dengan niat yang sebelumnya, Ustadz? Baik. Terkait dengan niat ya, niat ini kita harus lihat dulu. Kalau dia tidak ada takliknya, taklik itu batasannya, ya ketika dia keluar dari masjid, balik lagi harus niat. Contoh, tadi kan saya contohkan niatnya tadi, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Nah kan gitu. Begitu dia keluar, dia harus balik lagi, dia harus niat i'tikaf. Tapi kalau dia pakai batasan waktu gitu ya, artinya dia niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa madda iqamati fi, selama aku ada di sini gitu artinya kan. Artinya dia ada niat dia i'tikaf itu, katakan 3 jam, 4 jam, lalu kemudian dia keluar dan nggak sampai di keluarnya itu lebih dari 1 jam, balik lagi, perlu niat lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia niatnya pakai batasan waktu. Tapi kalau dia general, umum dia gitu, aqwaitul i'tikaf, cuma niat i'tikaf gitu aja, betul, ketika dia balik Harus dia wajib kembali. Wajib berniat kembali. Nah, jadi memang ketika ada niat itu bolehnya sebenarnya kita pakai taklik namanya. Ada ketentuannya. Aku niat di masjid i'tikaf di masjid ini 3 jam. Ada hal-hal yang tak terduga, kita balik tidak perlu berniat lagi. Misalnya meninggal. Nabi pernah dicontohkan sama Nabi pernah ketika sedang beriktikaf ada yang meninggal, Nabi keluar. Takziah bahasa kita. Benar. Melihatnya, habis itu Nabi balik kembali. Nabi pernah juga mendatangi sahabatnya. Kalau kita baca riwayat, sahabatnya sakit. Nabi keluar, dijenguknya sahabatnya, habis itu Nabi masuk balik. Nah, lalu disimpulkan oleh para ulama, Nabi tidak berniat lagi. Nah, kalau misalnya dia tidak ada ikatannya, ini dalam versi mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada ikatannya mutlak, ya begitu dia balik, dia harus berniat lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang misalnya ketika beriktikaf tadi kan harus dalam kondisi berwudu. Ternyata ketika dia beriktikaf dia buang angin, kan gitu ya. Buang angin lah contohnya, atau buang air. Dia mau ke kamar mandi kan gitu ya. Begitu dia keluar dari kamar mandi, apakah dia harus berniat iktikaf lagi? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Ya, begitu dekat, begitu keluar dia berwudu, habis itu balik kembali. Nah, ini ketentuan-ketentuan khusus yang terjadi misalnya ketika kita beriktikaf. Termasuk iktikaf juga tidak membatasi kita, misalnya membatalkan kita misalnya terkait makan. Kan gini Ustaz ya. Kalau kita di Mesir itu dulu sering lihat orang kalau udah iktikaf, saat makan makanan rotinya itu dibawa masuk ke dalam masjid. Ada kayak bisa kita bilang lokalisasi. Kalau mereka itu dikasih tirai itu, waktu kita di Mesir itu dikasih tirai, di dalam situ mereka bawa roti. Jadi sambil itikaf kalau makan, ini batal nggak itikafnya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia masih berada di waktu yang terdekat. Al-aslu fil asya takdiruhu bi aqrabi zaman. Jadi asal segala sesuatu tergantung pada dekatnya waktunya tadi. Itu kaidah fikih. Nah, jadi artinya bahwa kalau dia jaraknya dekat enggak perlu. Tapi kalau jaraknya jauh, kayak ngunjungin orang sakit, ya orang meninggal, itu ya dilihat dari sisi niatnya. Ada takliknya atau tidak gitu ya. Kalau ada ikatan niatnya tadi, artinya aku niat iktikaf di masjid ini selama 3 jam atau selama 1 hari, dia keluar habis itu balik lagi, boleh? Boleh. Harus niat lagi? Enggak perlu. Kenapa? Karena memang belum habis dari masanya gitu. Tapi kalau dia niatnya mutlak, sekali lagi saya katakan niatnya general, umum, maka ketika dia keluar, balik lagi dia, jaraknya jauh, balik lagi dia, maka dia diharuskan untuk berniat kembali. Seperti itu ya Ustadz ya. Artinya penting bagi kita untuk jaga-jagalah istilahnya ya Ustadz.
dari sesuatu yang mungkin di luar dari apa yang kita perkirakan, bolehlah kita menambah niat kita misalnya Ustadz ya. Sengaja aku berniat di masjid ini selama 1 hari misal. Jadi ketika nanti keluar dari masjid ada hal-hal yang mungkin di luar dari perkiraan dan kita kembali ke masjid itu nggak perlu niat lagi. Iya, Ustadz, nggak perlu ya. lagi. Itu taklik yang ada dijelaskan dalam versi mazhab Imam Syafi'i. Masya Allah, siap Ustadz. Nah, kalau untuk wanita sendiri bagaimana Ustadz? Iya. Nah, wanita ini kan gak semua ya Ustadz ya bisa keluar dari rumahnya misalnya. Nah, untuk waktu-waktu wanita ini bisa iktikaf, apakah wanita juga bisa melakukan iktikaf di rumah atau memang mengharuskan mereka juga ke masjid Ustadz? Baik, kalau ini udah terjadi khilafiyah di kalangan para ulama ya. Kalau yang membolehkan iktikaf di rumah itu adalah pendapat mazhab Hanafi. Kalau pendapat yang lain, ulama mazhab Syafi'i yang paling kuat itu dilakukan di masjid. Jadi apapun ceritanya yang dianjurkan untuk memakmurkan masjid kan laki-laki gitu. Benar, Ustaz. Kan perempuan. Jadi artinya ya tetap yang kalau perempuan mau iktikaf ya di siang-siang hari gitu di masjid yang diyakini bahwa kondisinya aman dia dari fitnah. Jadi artinya sekali lagi saya katakan bahwa yang membolehkan iktikaf di masjid itu di rumah itu hanyalah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i enggak ada yang ngomong itu, ada namanya kaul qodimnya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Mughnil Muhtaj itu dikatakan pendapat kaul qadim dari mazhab Imam Syafi'i wal qadimu yasi'u li'annahu makanu sholatiha kama annal masjida makanu sholatir rajul. Dia bilang menurut kaul qadim, pendapat yang paling lama dari mazhab Imam Syafi'i saat dia berada di Irak, dia bilang boleh iktikaf berada di rumah. Kenapa? Karena itulah tempat sholatnya perempuan. Sebagaimana masjid tempat sholatnya laki-laki. Tapi menurut kaul jadidnya setelah beliau pindah ke Mesir, wal jadidu annahu la yasihu i'tikafu imra'atin fi baitiha. Dan tidak sah i'tikaf perempuan di masjid rumahnya. Kenapa? Karena memang sudah mulai aman gitu ya. Mulai aman kondisinya sehingga diharuskanlah perempuan melakukan i'tikaf di masjid. Tentu saja dengan ketentuan dia ada izin dari suaminya atau ada izin dari walinya kalau dia belum menikah. Nah, lalu kemudian alasan yang lain tidak sahnya iktikaf itu di rumah dalam versi mazhab Imam Syafi'i li'annahu laisa bimasjidin. Karena rumah itu bukan masjid. Bidalili jawazi taghyirihi wa muksul junubi fi. Karena bolehnya berubah-berubah niatnya. Kan enggak selamanya orang di rumah itu niatnya sholat. Bisa jadi mau niat masak, mau niat yang lain kan gitu ya. Betul. Dan kemudian itu orang junub boleh tinggal di rumah. Tapi orang yang iktikaf kalau di masjid orang junub nggak boleh. Orang junub nggak boleh dia berdiam diri di dalam masjid. Jadi maka dia dianggap berbeda sehingga diputuskanlah dalam kaul jadidnya mazhab Imam Syafi'i tidak boleh perempuan iktikaf di masjid. Di rumah, Tidak boleh perempuan iktikaf di rumah. Kalau mau iktikaf dilakukan di masjid. Nah, haruskah dia melakukannya malam-malam seperti Rasul 1 malam penuh? Jawabannya tidak. Cukup saja kata Imam Syafi'i. Dia bisa melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu sudah bisa dianggap nilainya lebih dan dia bisa menemui malam Lailatul Qadar. Jadi iktikaf ini kan sarana meraih takwa. Sarana juga untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya kayak kita saat inilah. Kondisi daerah kita ini kan boleh dibilang aman ya. Lampu terang, kemaksiatan itu bisa diperkecil lah. Bukan tidak mungkin terjadi ya, tapi bisa diperkecil. Maka bisa nggak perempuan iktikaf di masjid? Bisa. Saat dia sholat tarawih, begitu dia masuk ke dalam masjid, dia niat iktikaf. Oh Ustaz, ketika dia sholat saat Allahu Akbar baru teringat. Kalau dia pengen iktikaf. Nah dia boleh berniat, tapi dalam hatinya tidak boleh dia lapaskan. Kalau dia lapaskan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala batal sholatnya. Betul. Jadi artinya dia niatnya sambil sholat dia niat. Sambil baca Al-Fatihah misalnya, aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Dapatlah dia pahala i'tikaf selama dia berada di dalam masjid. Nah itu saja. Masya Allah. Sepertinya memang hal-hal yang begini itu mungkin perlu kita sampaikan dari masjid ke masjid ya Ustadz ya. Jadi orang lebih senang untuk berlama-lama di masjid. Nah,
Mungkin kan kalau kita hari ini setelah dari masjid selesai sholat, udah kabur dari masjid, cepat meninggalkan masjid. Tapi insya Allah ketika kita sudah faham tentang fadilah beriktikaf di masjid. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini Ustadz, mungkin kita ingin berlama-lama di masjid, ya. Apalagi iktikaf di masjid ini mungkin dengan berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, insya Allah sudah mendapatkan pahala iktikaf. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Nah, untuk di Ramadan kali ini Ustadz, di 1447 Hijriah, mungkin afdolnya itu apakah di 10 malam pertama, atau di 10 malam kedua, atau di 10 malam ketiga Ustadz untuk kita beriktikaf? Iya. Kalau kita mencontoh Rasul, memang yang dianjurkan adalah di 10 malam terakhir. Mani'takafa ma'i fi asril awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, kata Rasul, maka beriktikaflah dia 10 yang terakhir. 10 yang. Kalau kita melihat pengen beriktikaf sama dengan Rasul, maka kita mulai di 10 terakhir. Tapi kalau kita pengen meraih Lailatul Qadar, tidak harus di 10 terakhir, tapi dari awal. Dari awal kita terus beriktikaf sampailah di 10 terakhirnya. Sampai terakhir kita iktikaf. Nah, tinggal kita mau mendapatkan yang mana gitu. Mau dapat Lailatul Qadar ataukah cuman sekedar ingin iktikaf seperti iktikafnya Rasul. Kalau seperti iktikafnya Rasul, kita ambil di 10 terakhir. Tapi kalau kita pengen meraih Lailatul Qadar, ya dari awal sampai terakhir. Dan haruskah kita 1 malaman penuh? Jawabannya enggak. Minimal aja kita lakukan itu. Cuman kalau bisa 1 malaman penuh, itu bagus. Karena kadang ada orang kan pengen iktikaf sampai dia meninggalkan kewajibannya. Ingat, hukum iktikaf adalah sunnah. Yang kewajiban apa? Cari kerja, bekerjaan. Gara-gara mau iktikaf, ya ini setahun sekali. Kalau memang jadwal cutinya silahkan. Tapi kalau bukan jadwal cuti, ya beriktikaf diambil sesuai dengan kebutuhan kita. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Pemirsa TVRI dimanapun berada, masih banyak lagi yang akan kita bahas bersama narasumber kita. Karena dari tadi yang dibahas itu sesuatu yang sangat penting dengan kita. Maka jangan kemana-mana, kita akan kembali ke acara Lintas Agama Islam setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi di program acara kesayangan kita, Lintas Agama Islam Merajut Ukhuwah Islamiyah. Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Baik Ustadz, tak terasa Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara ini Ustadz. Nah, kita saat ini membahas tentang meraih takwa lewat iktikaf. Takwa Ustadz, selaras dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk ajakan berpuasa ya Ustadz ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ternyata setelah kita melakukan pembahasan hari ini Ustadz, pembahasan yang luar biasa, takwa juga bisa diraih lewat iktikaf ya Ustadz ya. Tentunya sembari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita juga bisa meraih takwa lewat iktikaf. Maka Ustadz, mohon diberikan nasihat, penjelasan kepada kami Ustadz, bagaimana supaya diri ini, pesan untuk kami bisa meraih jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala, terlebih melakukan iktikaf seperti itu. Silakan Ustadz. Baik. Ketika kita pengen menjadi hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah dengan ikut Rasul. Dan kalau kita cerita takwa, kata Utsman bin Affan, khamsun hunna min alamatil muttaqin. Ada 5 ciri-ciri atau tanda orang yang bertakwa, di antaranya adalah ayyusiba syai'un qalilun minad dini ightamma zalik.
Ketika dia mendapati sesuatu sedikit aja dari agama, dia sudah merasa beruntung. Maka dia adalah orang yang bertakwa. Itu pandangan Utsman bin Affan terkait tandanya. Iktikaf itu adalah sesuatu yang sedikit. Sedikitnya kenapa? Karena begitu kita masuk ke masjid, kita niat iktikaf. Habis itu kita sholat, kita baca Quran. Itu kan sesuatu yang sedikit. Tapi nilainya luar biasa. Kenapa? Karena membawa kita dekat dengan Allah, menjadikan posisi kita sedang beribadah, dan kedua, selanjutnya menjadi jalan buat kita untuk meraih ampunan Allah. Kita kan di Ramadan ini kata Rasul, gharima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan summan salagha falam yughfarlah. Betapa meruginya seseorang, kata Rasul, ketika dia ketemu dengan Ramadan, sampai Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita nggak pengen menjadi orang yang merugi, maka mulai saat ini ketika kita masuk ke dalam masjid, kita niatkanlah diri kita beriktikaf kepada Allah. Mana tahu di situ letaknya Allah suka dengan amaliyah kita, Allah suka dengan perbuatan kita, Allah izinkan kita mendapatkan ampunannya. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah orang yang dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menjadi orang yang bertakwa, tentu segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kesulitannya akan diberikan jalan keluar dan dia akan mendapatkan rezeki yang enggak disangka-sangka. Dan ini senada dengan hadis Nabi, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli daikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak mencari ampunan Allah, maka Allah akan hilangkan kedukaannya, Allah akan bukakan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka untuknya. Lihat dari penjelasan Nabi tadi kan selaras dengan ayat Quran yang menceritakan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beriktikaf tentu kita bisa meraih ketakwaan, meraih predikat orang yang takwa, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan dengan kita beriktikaf, ini adalah salah satu cara kita untuk meraih kasih sayang dari Allah, meraih rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan ketika itu semua sudah bisa kita raih, dijadikan Allah kita termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin, amin. Dan mudah-mudahan menjadi amal dan bisa diaplikasikan untuk para pemirsa yang berada di rumah ataupun dimanapun berada. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi insya Allah menjadi ilmu pegangan bagi kita untuk semakin dekat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian acara kita Lintas Agama Islam hari ini. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Saya Muhammad Ridho Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.